Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. So, di video kali ini mari kita ngobrolin soal ending dari Kingdom of the Planet of the Apes. Yap, franchise ini kurang lebih sudah berumur sekitar 56 tahunan dan gak berhenti sampai detik ini karena terbukti sekarang udah ada di bioskop lagi, bakal memulai lagi trilogi selanjutnya sampai kedua film selanjutnya. Ini masih panjang banget, apalagi kalau kalian udah nonton dan juga ngerti gimana endingnya gitu. Tapi guys, berdasarkan beberapa wawancara dari krunya, dari si sutradaranya itu Wes Bell, sempat mengatakan bahwa akan terjadi sebuah ending yang cukup mengerikan. Karena kita lihat sendiri kan si Mai ini kan memegang pistol di belakang punggungnya ketika dia bersiap pengen ngebunuh si Noah. Sebenarnya itu akan terjadi ending yang cukup mengerikan. Tapi kemudian ditahan karena ya lagi-lagi akan terjadi sesuatu yang lebih asik di dua film selanjutnya. Gue tahu bahwa ini bakal menjadi trilogi, jadi masih panjang banget dan Noah akan menggantikan posisi Caesar. Di dalam filmnya sendiri memang tidak dijelaskan secara gamblang ini terjadi beberapa tahun kemudian atau berapa gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari sinopsis itu terjadi sekitar 300 tahun setelah masa-masa kejayaan dari Caesar setelah Caesarnya meninggal gitu ya. Sehingga kan di awal film kita melihat bagaimana si Caesar meninggal dan sebagainya. Akhirnya di masa ini terjadi sebuah revolusi yang cukup menarik di mana para kera, para simpanse ini membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan klan. Kebetulan di sini banyak fokus kita terdapat pada klannya si Noah sebagai klan elang. Jadi dia ini ngambil telur elang, kemudian juga dihidupin dan elangnya kemudian hidup dan menjadi peliharaan dan si elang ini ngambilin si beberapa makanan kayak ikan dikasih ke klan ini. Makanya mereka disebut sebagai klan elang. Kemudian juga sebagai villain utama di sini hadir sang gorila yang disebut dengan Proximus Caesar. Proximus Caesar ini ternyata punya otak yang lebih cerdas dan juga sadar di antara yang lain bahwa sebenarnya ada yang disembunyikan oleh umat manusia sebelumnya yang disembunyikan erat-erat kebetulan di sebuah bunker. Udah lama sekali dia berusaha untuk membuka bunker tersebut sehingga memburu kelompok dari Mai ini guys, sehingga Mai ini terkacar-kacir sampailah akhirnya pelariannya sampai ke kelompok si klan elang ini, dimana akhirnya pertama kali Mai memperhatikan si Noah tersebut dan dia interesting gitu, tertarik dengan karakter si Noah ini sehingga dia mengikuti perjalanannya dan akhirnya nyuri ikan di gubuknya si klan elang ini dan dari situlah pertemuan-pertemuan mereka dan Mai ini mungkin merasa bahwa Noah ini bisa nih gue manfaatin untuk mengambil sebuah chip ataupun satelit yang digunakan. Chip ini kan gunanya untuk bisa menghubungkan satelit di luar angkasa tersebut sehingga menjadi kunci yang dia sebut sama Noah itu sebuah buku yang bisa membuat manusia berbicara lagi. Nah, kalau kalian sadar kata-kata Mai ini kan sedikit menipu, sedikit licik kayak gitu ya, karena seperti di ending dari pertemuan antara Mai dan juga Noah ketika beberapa minggu setelah kejadian dari ending film tersebut kan mereka temu lagi. Si Mai ini udah siap pakai kudanya mau berangkat kayak mau pamitan. Yang kita lihat juga ada adegan si pistol tersebut kan. Nah di adegan ini menariknya si Noah ini bilang bahwa manusia itu nggak ada puas-puasnya sampai mereka bisa menguasai seluruh isi bumi ini sampai habis. Itu benar-benar tamparan yang keren banget sebenarnya. Dialog terkeren di sepanjang Kingdom of the Planet of the Apes tersebut guys. Karena si Noah ini terbukti banget bahwa kehancuran dunia sampai detik ini itu karena disebabkan oleh manusia yang serakah. Setiap individu tuh punya kepentingan masing-masing yang cenderung memang merusak bumi, merusak hutan dan sebagainya. Dan kita bisa lihat sendiri kalau manusia masih serakah kayak gitu, masa depan tentu saja akan terjadi seperti yang ada di trilogi dan juga duologi dari Planet of the Apes ini guys. Jadi menarik banget di situ. Nah, si Mai ini ternyata diam-diam juga cukup licik. Ini menipu si Noah dan juga menipu yang lain setelah dia mendapatkan buku yang disebutnya buku tersebut yang ternyata adalah untuk menyalurkan komunikasi mereka ke satelit di luar angkasa dan akhirnya akan bangkit lagi merebut bumi kembali dari kawanan kera. Itu kan jahat banget sebenarnya. Jadi ke depan bisa kalian pastikan lah gimana masa depan dari Noah, bagaimana dengan Mai. Ini akan terjadi kayak Profesor X sama Magneto lah kalau di X-Men, kalau di Marvel gitu ya. Dimana mereka sama-sama teman tapi akibat keperluan masing-masing akhirnya membuat mereka saling bermusuhan. Itulah yang akan terjadi nanti di film kedua, film ketiga dari era baru dari Planet of the Apes ini guys. Dan ya kita penasaran banget bagaimana alur ceritanya nanti di film yang kedua dan juga ketiga. Tapi gue yakin bahwa komunikasi antara Mai dengan
yang ada di base camp yang kita lihat di ending film itu sudah terjalin sangat erat. Bisa jadi setelah dikejar-kejar oleh pasukan dari Proximur Caesar, mereka kabur ke camp ini, kemudian si May ini ditugaskan kembali untuk datang ke camp tersebut karena ada buku yang tertinggal, yaitu alat komunikasi yang bisa memancarkan komunikasi ke satelit tersebut yang kita lihat yang diambil oleh si May ini guys. Jadi menarik banget untuk menantikan dan juga intrik-intriknya lebih seru lagi gitu. Jadi bener-bener nggak hilang ini hype dari Planet of the Apes setelah yang Caesar kan udah keren banget gitu. Ada Serkis juga, Matt Reeves itu udah keren banget membuat trilogi tersebut. Dan sekarang dimulai dari awal di versi Disney-nya. Dan gue seneng bahwa Disney nggak mengacak-acak si franchise ini, tetap sesuai dengan ciri khasnya, sesuai dengan beberapa review yang gue jelaskan sebelumnya, dan gue semangat banget untuk menantikan gitu. Termasuk juga buat teman-teman nanya, bang, apakah ada post credit scene dari Kingdom of the Planet of the Apes ini? Nggak ada post credit scene, tapi seperti kebanyakan ending dari Planet of the Apes sebelumnya, ada tanda-tanda. Dimana kalau kalian lihat sampai akhir kredit title-nya ada setelah layar menghitam tuh ada kayak suara-suara dari simpanse dan juga kera. Nah, kita duga itu adalah suara dari si Raka yang sempat hanyut di perjalanannya menuju ke lokasi dari Proximus Caesar. Tapi ada dua dugaan, selain Raka, bisa saja si karakter Proximus Caesar juga mungkin suara dia yang kita dengarkan di ending dari credit title tersebut. Jadi ada dua kemungkinan antara si Raka masih hidup atau si Proximur Caesar juga yang masih hidup. Karena kita lihat sendiri Proximur Caesar kan setelah diserang oleh elang, dia jatuh ke bawah, bukan numbur ke bagian batu dan sebagainya, tapi masuk ke dalam air. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Proximur Caesar ini masih hidup. Mungkin nanti di film kedua, film ketiga itu udah wajahnya itu udah hancur-hancur, tapi disitulah dia mulai lagi, dan akhirnya ketika Proximur Caesar ini bangkit kembali dengan kawanannya yang lebih jahat lagi. Di film kedua mereka benar-benar musuhan antara Noah dan juga May. Di film ketiga mereka harus berhadapan dengan si Proximur Caesar yang menjadi sang main villain yang lebih mengancam lagi. Dan inilah cikal bakal bagaimana kita sebut bahwa si Noah ini bilang apakah manusia dan juga si simpanse ataupun kera ini bisa bersatu kembali. Nah, di film ketiga gue yakin mereka akan bersatu kembali demi untuk mengalahkan sang villain utama, tentu saja Proximus Caesar dan juga kawanannya. Jadi pada film ketiga nanti kita bisa bayangkanlah bagaimana manusia dan juga para simpanse dan juga kera ini bisa hidup berdampingan seperti keinginan di Caesar di film-film trilogi sebelumnya. Jadi gue bisa membayangkan lah gimana alur cerita dari Kingdom of the Planet of the Apes ini triloginya ke depan gimana, dan kurang lebih sih seperti itu. Tapi memang cerita-cerita di film kedua ketiga kita memang belum jelas gimana, tapi memang pada akhirnya jelas mereka akan hidup berdampingan. Tapi yang gue garis bawahi adalah hubungan antara May dan juga Noah ini. Bagaimana Noah akhirnya di film kedua nanti sadar bahwa ia selama ini dimanfaatkan, dipergunakan, yang membuat Noah harus melawan manusia. Itu sih yang benar-benar gue penasaran gitu ya. Meskipun di film ketiga pada akhirnya mereka tetap sama-sama bekerja sama lagi untuk mengalahkan yang lebih jahat, tapi proses pengkhianatan itu benar-benar gue pengen lihat gitu ya. Secara keseluruhan nggak ada yang jelimet-jelimet banget bagaimana ceritanya. Apakah Caesar hidup lagi? Kayaknya nggak deh. Kalau Caesar kan udah 300 tahun yang lalu, nggak mungkin juga si Caesar hidup lagi. Tapi legasinya tetap ada. Sama kayak kalung yang digunakan oleh Raka, itu kan lambang dari komunitas dan juga lambang dari si Caesar tersebut yang dihormati oleh keturunan-keturunannya sampai detik ini. Jadi dari logo tersebut masih ada, si Noah masih mengemban sifat-sifatnya Caesar bersama dengan Raka. Jadi kita akan melihat bagaimana proses mereka ke depannya. Dan jelas kalau kalian nunggu kapan bang rilis yang kedua, kayaknya masih agak lama ya, setahun 2 tahun lagi kalau memang film ini sukses besar gitu. Tapi sejauh ini film ini cukup sukses, meskipun nggak yang meraup penonton yang gede-gede banget, tapi film ini masih sangat diminati oleh banyak orang. Dan kita lihat saja bagaimana perkembangan dan juga update selanjutnya guys. Itulah penjelasan singkat terkait dengan ending dari Kingdom of the Planet of the Apes. Semoga ini menghibur kalian semuanya. Semoga lebih gamblang lagi. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin ikut juga nimbrung pembahasan kita. Silahkan kalian nonton karena cukup menyenangkan untuk
Kingdom of the Planet of the Apes ini nggak mengecewakan sama sekali, dan ini merupakan landasan yang sangat baik untuk trilogi selanjutnya. Thank you teman-teman sudah menyaksikan penjelasan ending dari Kingdom of the Planet of the Apes ini. Kalau kalian punya film menarik yang pengen kita review, pengen kita bahas, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.